Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dunia kembali menahan napas. Ketika rudal diluncurkan, ketika wilayah udara ditutup, ketika maskapai-maskapai besar mulai membatalkan penerbangan, pertanyaannya bukan lagi soal politik. Pertanyaannya adalah, apakah Haji 2026 akan terdampak? Apakah jutaan calon jemaah, termasuk dari Indonesia, harus bersiap menghadapi skenario terburuk? Mari kita bedah secara jernih, tanpa panik, tanpa sensasi, tapi juga tanpa menutup mata. Sahabat semua, apa yang sebenarnya terjadi? Ketegangan antara Iran dan Israel kembali memuncak dengan keterlibatan Amerika Serikat. Serangan terjadi, balasan diluncurkan. Wilayah udara di sejumlah kawasan Timur Tengah dilaporkan terganggu. Beberapa maskapai besar seperti Saudi Airlines dan Qatar Airways mengambil langkah pengamanan dengan membatalkan atau menyesuaikan penerbangan. Ini bukan isu kecil, karena setiap kali wilayah udara Timur Tengah terganggu, dampaknya bisa menjalar ke seluruh dunia, termasuk ke jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Sahabat semua, kenapa penerbangan jadi dampak pertama? Dalam konflik modern, udara adalah titik paling sensitif. Begitu ada risiko rudal, drone, atau salah identifikasi radar, maskapai akan langsung menghindari wilayah udara tertentu, mengalihkan rute, atau membatalkan penerbangan. Karena satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Dan kita tahu, hampir seluruh penerbangan haji dunia melewati koridor udara Timur Tengah. Kalau koridor itu terganggu, efeknya bukan cuma ke wisata, tapi ke ibadah terbesar umat Islam. Lalu bagaimana dengan Haji 2026? Ini bagian yang paling ditunggu. Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi masih beberapa bulan lagi. Secara historis, Arab Saudi memiliki pengalaman panjang menjaga stabilitas haji bahkan di tengah konflik regional. Saat Perang Teluk, haji tetap berjalan. Saat konflik Yaman memanas, haji tetap berjalan. Saat ketegangan Iran-Saudi di masa lalu meningkat, haji tetap berjalan. Kenapa? Karena bagi Arab Saudi, haji bukan sekadar acara tahunan. Ia adalah pilar legitimasi global, simbol kepemimpinan dunia Islam, dan tanggung jawab internasional. Selama konflik tidak meluas ke wilayah Arab Saudi secara langsung, probabilitas pembatalan haji sangat kecil. Tapi tetap ada risiko. Sekarang kita realistis. Ada 3 skenario yang perlu dipantau. Pertama, konflik meluas. Jika serangan menjalar ke negara-negara Teluk secara besar-besaran, maka jalur udara bisa lumpuh lebih lama. Yang kedua, penutupan wilayah udara berkepanjangan. Kalau wilayah informasi penerbangan utama, Flight Information Region, ditutup berminggu-minggu, jadwal penerbangan haji bisa terdampak serius. Dan yang ketiga, eskalasi politik besar. Jika terjadi perang regional penuh, prioritas keamanan bisa berubah drastis. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari otoritas Saudi tentang pembatalan atau perubahan skema haji. Dan itu penting. Nah, dari sini kita melihat situasi ini sebagai serius? Iya. Perlu dipantau? Sangat. Perlu panik sekarang? Belum. Kenapa? Karena haji masih beberapa bulan lagi. Sistem keamanan Saudi sangat ketat. Penerbangan bisa dialihkan melalui rute alternatif. Dan maskapai selalu punya contingency plan. Bahkan jika rute Iran ditutup, pesawat masih bisa memutar melalui jalur selatan atau Laut Arab. Memang lebih mahal, memang lebih panjang, tapi bukan mustahil. Nah sekarang, bagaimana dampaknya ke Indonesia? Indonesia adalah pengirim jemaah terbesar dunia. Kalau terjadi gangguan serius, dampaknya bisa berupa penyesuaian jadwal keberangkatan, perubahan maskapai, transit lebih panjang, biaya operasional naik,
Namun pembatalan total itu skenario paling ekstrim dan sangat jarang terjadi. Sahabat semuanya, kadang yang paling berbahaya bukan rudal, tapi kepanikan. Berita besar sering memicu spekulasi liar, hoax, ketakutan berlebihan, padahal kebijakan resmi belum tentu berubah. Sebagai calon jemaah atau pengamat haji, yang perlu kita lakukan adalah tunggu pernyataan resmi, pantau update otoritas, dan jangan terpancing judul dramatis. Pertanyaan krusialnya, apakah Iran diserang berdampak ke haji 2026? Jawabannya, bisa berdampak pada penerbangan jangka pendek, belum tentu berdampak pada pelaksanaan hajinya. Kunci utamanya adalah apakah konflik tetap terbatas atau berubah menjadi perang regional besar. Selama Arab Saudi aman dan stabil, haji hampir pasti tetap berjalan. Sahabat semuanya, sejarah menunjukkan banyak konflik datang dan pergi, tapi jutaan umat tetap berdiri di Arafah, tetap tawaf mengelilingi Ka'bah, tetap melontar jumroh. Karena ibadah ini lebih besar dari geopolitik. Kita tetap waspada, kita tetap rasional, dan yang terpenting, kita tetap berdoa agar kawasan Timur Tengah diberi kedamaian. Kalau menurut sahabat semua, apakah konflik ini akan membesar? Tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Ya Allah, pemilik neraka, kami ingin ke Makkah Madinah, ibadah